ada perbedaan ya, ada cara berpikir yang beda. Apa itu? Contohnya satu. Contohnya kalau di sini kayaknya lebih individualistis ya orangnya. Maksudnya bukan di taraf yang negatif, tapi mereka lebih mengurus urusannya masing-masing daripada kita di sana banyak gosip kan. Di sini emang kurang gosip kata siapa? Kurang gosip. Acara gosipnya juga cuma satu hari Minggu doang. Tontonan gosip kalau di ya. sana di TV. Ngomong masih agak, kalau lagi marah-marah dia masih suka nggak nyambung karena gue masih ngomong bahasa Indonesia, dia kadang kurang ngerti. Oh jadi kalau berantem ditinggal pergi? Tinggal pergi aja karena dia nggak ngerti. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari-hari yang selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini aku bakalan nge-reaction yang menarik banget tuh aku sebagai seorang perempuan. Ini tajuknya, enak nggak sih nikah sama laki-laki Malaysia? Gimana guys? Ini dari channel Ika Wulandari Channel. Langsung aja di subscribe. Ini agak-agak lucu sih guys judulnya, tapi aku penasaran sama videonya sih. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Yang ada TikTok juga boleh follow TikTok aku. Yaudah tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa jomblo, kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intronya luar Kembali biasa saya ya. Ika Wulandari menjumpai Anda langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dan hari ini kebetulan saya lagi makan siang dengan sahabat-sahabat saya tersayang. Mereka ini adalah para warga negara Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang cantik-cantik yang menikah dengan warga negara Malaysia. Yang namanya pernikahan, yang namanya rumah tangga pasti ada suka dan dukanya. Betul sekali. Sekarang kita tanyain satu persatu ya. Apa Tidak sih peduli dari suka negara dukanya manapun, menikah guys. dengan warga negara Malaysia? Macam mana Oke, tuh? sekarang di sebelah saya ada Sis Caca, cantik ya. Ya Allah. Sis Caca, udah berapa lama menikah dengan warga negara Malaysia? Menikah udah 12 tahun. Oh, lama jalan ya. 13 tahun ya, alhamdulillah, masya Allah. Sudah punya anak berapa? Baru satu, umur 10 tahun. Terus suka dukanya apa? Menikah dengan orang Malaysia. Sukanya tuh jalan-jalan ya. Udah pasti ya jalan-jalan. Terus Entah jalan-jalan mau dalam negeri. dalam negara Malaysia maksudnya ya? ya dalam negeri atau keluar, karena suami saya kan nggak tinggal di Malaysia. Memang dia warga negara Malaysia tapi dia pindah-pindah kerjanya. Terus dukanya ya ditinggal-tinggal karena dia kan kerjanya bukan di negara Malaysia aja. Sama terkadang bahasa tuh masih udah 13 tahun juga nikah tapi bahasanya tuh masih Nggak nyambung? nggak nyambung, Masih nggak rooming paham. masih Terus kadang penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya ya dipahamin aja masing-masing, nggak kira ya pelan-pelan. Ya udah sukses dan bahagia dengan perkawinannya. Amin amin insya Allah. Sekarang saya bersama Ibu Pejabat Negara yang cantik, Ibu Pejabat Risma. negara. Sudah berapa lama Ibu di Malaysia? Baru 7 tahun. 7 tahun? Nikah sama orang Malaysia udah 7 tahun? Nikahnya dari 2010, tapi dulu nikahnya kerjanya di 2010. Jakarta dulu. Terus kok bisa ketemu dengan abang Malaysia ini macam mana? Ada dikenalin sama teman, Aciik. terus ya udah nyangkut. Video ini sangat Suka inspirasi dukanya aku apa ya, guys. menikah dengan warga negara Sukanya, Malaysia? kita jadi bisa ada pengalaman bekerja di luar negeri ya. Jadi bisa lebih banyak pengalaman kerja sama orang asing juga selain sama orang Indonesia juga kan. Itu kayaknya lebih ke karir ya, Lebih ke bukan karir. Bisa rumah berkarir. tangga ya jadinya. Sukanya. Apa jadinya? Lebih Sambil favoritnya? Sambil menyelam minum air. Benar. betul, Terus menyelam. dukanya? Dukanya mungkin karena
kalau Lebaran tuh harus pulang kampung ke tempat suami kan, Kita agak nggak jauh. tinggal di Malaysia juga kalau di Indonesia juga kalau Lebaran pulang kampung Tuh. sama repotnya. Dan sama juga tadi suka roaming kalau ngomong. Bahasanya. Iya. Bahasa ya. Sampai Jadi sekarang masih nggak Kendala ngerti. bahasa guys. Kalau yang kayak bahasa daerahnya agak susah. Ya udah, Logat mudah-mudahan ya, logat. bahagia dengan perkawinannya. Terima kasih. Awet ya kan. Oke, sekarang saya sama Banyak Mbak ya, guys. Suprida nih, wanita asal Aceh, tapi sukunya Jawa. Kalau pulang kampung ke Medan, nggak jelas kan? Udah berapa lama menikah dengan warga negara Malaysia, Mbak Ida? 11 tahun. 11 tahun. Terus apa sukanya nikah sama orang Malaysia? Sukanya itu bisa kerja di sini, dapat mertua yang alhamdulillah penyayang, suami yang penyayang. Itu sukanya. Sukanya. Dukanya? Ketika keluarga kesusahan, sakit, meninggal dan sebagainya tuh kita nggak bisa langsung pulang, nggak bisa melihat. Nah itulah tadi. Oke, sekarang kita sama Uni Mila. Cantik banget ya. Uni Mila ini dari Sumatera Barat. Coba ngomong Padang On. Dari Padang Apodio. Apa dia mah Aku Dio. Palembang ya, Kayaknya Bu. Padang palsu deh aku. Iya, Aku udah Padang lahir- coret ya? Padang coret. Jadi Uni kalau pulang kampung ke Jakarta. Ya. Udah nikah sama warga negara Malaysia berapa tahun? Itu 12 tahun ya. Udah nikahnya? Nikahnya. Asal mana abangnya? Negeri 9. Oh, Negeri Sebenarnya 9. sama-sama Padang kayaknya ya. Oh, sama-sama suku. Iya, betul, Ya, Minang kan. Minang Ya, juga ya Negeri kalau 9 kan di banyak Negeri 9. Iya. Terus apa suka dukanya? Sukanya dia bisa pindah ke sini, which is negara yang nggak macet sih sebenarnya. Macet dong, tadi aja ke sini macet. Kurang daripada Jakarta. Nggak separah Jakarta ya. Educationnya bagus. Itu preferensi orang juga kan beda-beda ya. Gitu. Perbedaannya paling ya dia makanan Indonesia kadang-kadang dia makan, tapi kita juga harus bisa masak masakan Malaysia. Masakan Negeri 9 tuh apa? Masak lemak, Masak lemak. cili padi. Makannya pakai sambal, Makannya nggak gitu aja dia. pakai nasi langsung Dia gitu. pakai ikan asin kalau suamiku. Ikan asin goreng sama itu udah cukup. Dengan orang Malaysia tuh berantemnya pakai bahasa apa? Ya, gua Iya kalau udah juga ya. Melayu pakai pasti pernah lah nggak apa-apa. Berantem Ya, pasti kan pakai kita bahasa dengan juga. pasangan pasti ada berantem Ya ngomongnya kalau misalnya- bahasanya ini kalau pakai lagi bahasa kesel apa? banget ya pakai bahasa lo gue. Oh, Ya, lo pakai bahasa Indonesia dong ya. Di Indonesia lah. Lo kebayang nggak sih berantemnya Masa kita pakai bahasa harus mikir Melayu, dulu bahasa- makanya bahasa dia Inggris kayak mikir gitu. apa ya gitu. Kalau pakai bahasa Melayu lebih mikir lagi kita mau ngomong apa juga. Apa Iya ya? juga, bentar-bentar. guys. Ini padahal emosi nih, tapi masih nyari Iya. kata-katanya. Tapi ini udah masuk 12 tahun ya udahlah terserah lo mau apa. Dia Terserah gitu ya. Jadi bukan kalau mau pergi pun bukan izin, udah statement. Besok aku kesini ya gitu. Terus kamu di sini pakai visa apa? Bisa ikut suami. Berapa tahun dapatnya? Kemarin yang terakhir 2 tahun. Namanya 2 tahun. Ya udah. Terima kasih Uni cerita-ceritanya. Oke, terima kasih dan nikah. Mudah-mudahan pernikahannya bahagia sampai kakek nenek. Amin ya Allah. Oke, sekarang kita sama Teteh Anden yang cantik tuh. Glowing ya, Gelis Say? dari Bandung. Gelis banget. Sudah berapa lama ada di Malaysia? 11 tahun. 11 tahun? Iya. Nikah sama orang Malaysia 11 tahun? Nikah sama orang Malaysia 11 tahun. Terus dulu bisa ketemu gimana? Dulu ketemunya dikenalin sama temannya teman. Temennya teman, Iya, guys. itu adalah Pacarnya Tidak ada orang yang mau kenalan Malaysia. dengan aku, guys. terus pacarannya berapa lama? Pacarannya Canda, Beb. 4 Canda, bulan. canda. Oh, cepet banget ya. Banget. Kok bisa yakin menikah gitu dengan orang Malaysia yang beda negara, beda adat semuanya? Beda adat. Dalam perkenalan yang sangat singkat 4 bulan itu, kenapa bisa yakin? Bisa yakin karena sudah pertama sholat dia istikharah. mintanya sama orang tua kan. Terus? Jadi katanya kalau minta langsung sama orang tua tandanya baik gitu. Gentleman gitu ya. Iya gitu. Karena Iya. berani langsung ngomong sama orang tua gitu. Iya. Setelah dijalani gimana? Dari perkenalan 4 bulan itu ternyata ada yang nggak dipahami secara mendalam atau kayaknya oh oke aja gitu. Pertamanya kayak culture shock aja ya. Contohnya kalau di sini kan kalau kita kan kalau dari ada undangan biasanya kita kalau duduk aja gitu kan campur perempuan sama laki. Nah, Kalau kalau di di sini ternyata perempuan sama perempuan, laki-laki dia Itu di mana sih yang kondangan laki sama laki, perempuan sama perempuan? di Kucing. Oh di Kucing, oke. Oh di Kucing kan gitu. gua pertama Kucing, Oh ya. suaminya asli
kucing. Iya. Bahasa daerah kucing tuh apa? Meow. Kakak, enggak gitu. Mentang-mentang nama negara kucing. Bukan gitu kak, pakai bahasa kucing. Enggak gitu. Ih, kakak mau bercanda ya. Dia ada bahasanya sendiri. Apa kayak bahasanya? kalau Bercanda misalnya ya, kita guys, bilang bercanda iya, tuh. dia Apa? bilang au. Jangan diambil hati ya, Au, guys. au. Dia bilang kame. Kame. Kame adalah saya. Kame adalah saya. Kamu? Padahal kami juga ada. Kita. Kita. Kalau apa kabar apa? Apa kabar kita? Gitu. Ngarang. Apa kabar kita? Betul. Apa pola? Apa pola itu apa? Lagi ngapain? Oh, lagi ngapain? Susah juga ya bahasanya karena beda Susah ya, banget guys. ya. Terus apa dukanya menikah dengan abang dari kucing? Orang kucing jauh absen dari tolong ya, family, jauh dari keluarga. Udah gitu. Makanan sih yang Makanan beda kucing banget. tuh bedanya apa? Dia makanannya bersantan dan manis. Ya jadi pertama kali datang ke sana kaget makan santan tiap hari, jadi bawaannya nggak enak perut. Oh, mules. Mules ya Terus say. kehidupan sama Mules ya, mertua Say. gimana? Mertua baik sih. Dengan ipar-ipar? Baik sih. Kedip mata. Sepertinya Ada omnya itu ya ada di cerita ending ya ya. yang tidak bisa disampaikan. Abang Wan dan Teten Den mudah-mudahan pernikahannya bahagia selamanya. Oke, sekarang kita sama Ica. Ica dari Sumatera Utara tapi pulangnya ke Jakarta. Sekarang juga sedang mengandung, alhamdulillah. Di usia kandungannya yang jalan 5 bulan ya Ica ya. Ini anak keberapa? Anak pertama, anak kedua sih. Alhamdulillah, Masya Allah. Terus sudah berapa lama menikah? Menikah 1 tahun lebih 2 bulan. Bisa ketemu abangnya dulu gimana? Dia lagi kerja di Jakarta. Oke. Terus ya udah habis itu kenalan, setahun 2 tahun pacaran, 1 tahunnya kan karena kena COVID ya, corona. Oh, kamu baru ya, berarti baru tahun 2021 nikahnya? Oh, baru banget, pasangan guys. main baru. Jadi udah dia baru nunggu COVID nggak kelar-kelar, jadinya dipaksain aja kawin pas satu pandemi. Nikahnya Nikahnya di online di Jakarta. Oh, nikahnya online. Iya, habis kalau enggak, nggak, maaf. iya gitu Nikahnya pakai apa? WhatsApp? enggak, dia pakai dia jadi diwakilkan gitu loh. Oh, video call. Video call. Iya, maksud aku jadi mempelai wanita dan mempelai pria nggak ada di satu tempat kan? Si Iya. abangnya ada di Malaysia, Iya. kamunya di Jakarta. Iya. Terus nikahnya pakai Zoom. Iya pakai Zoom tuh. Ya waktu itu kan pengen antara dia ke sini nggak boleh, apa aku ke sana juga nggak boleh. Jadi caranya ya online. Pakai dulu. Zoom meeting ya. Terus Baik kamu juga kok, guys. perbedaan usia dengan suami berapa jaraknya? Lumayan sih, 10 tahun. 10 tahun ya. Kamu udah bisa ngomong bahasa Malaysia belum lah ya kalau baru 1 tahun. Tapi abang kamu ngerti bahasa Indonesia. Ngerti. Jadi kita kalau ngobrol pakai bahasa masing-masing, jawab masing-masing gitu. Yang penting ngerti. kalau- Jawabnya nggak bisa. Terus hubungan sama keluarga suami gimana? Alhamdulillah baik sih, terus pada support gitu, pada sabar juga kalau nggak ngerti aku ngomong apa juga dia tetap sabar, nanya pelan-pelan gitu. Ya udah Ica, terima kasih cerita-ceritanya ya. Iya, Mudah-mudahan kehamilannya lancar sampai dengan melahirkan. Kamunya sehat terus, amin. Sekarang kita sama Neng Gelis Datin Sri. Yang paling cantik, yang baru pulang dari Swiss. Glowing ya, Say. Oleh-olehnya mana? Ada pisau mau? Swiss Army. Victorino. Yang paling cantik nih tuh. Ya Allah. Udah berapa lama di Malaysia? Alhamdulillah udah 15 tahun. 15 tahun. Terus ketemu dengan Dato gimana ceritanya? Ceritanya panjang. Diperpendek dong. Nanti ini jadi satu konten untuk kamu sendiri. Suami saya dosen. Waktu itu saya lagi S1 di UPI. Mahasiswa. Di IKIP Bandung. Mahasiswa. So bikin Mahasiswa apa seminar. sama dosen. Ketemu di tempat seminar.
Sekarang sudah punya anak berapa? Alhamdulillah udah 5. Anak saya sendiri ya maksudnya. Masa anak orang? Iya. Biasa ya. Suka dukanya apa? Sukanya banyak peluang sih di sini ya. Lebih banyak kesempatan ya. Lebih banyak peluang di sini. Kalau rajin sedikit bisa lebih bagus. Dukanya ya ada perbedaan ya. Ada cara berpikir yang beda. Apa itu? Contohnya satu. Contohnya kalau di sini kayaknya lebih individualistis ya orangnya. Maksudnya bukan di taraf yang negatif, tapi mereka lebih mengurus urusannya masing-masing daripada kita di sana banyak gosip kan. Di sini emang kurang gosip kata siapa? Kurang gosip. Acara gosipnya juga cuma satu hari Minggu doang. Tontonan gosip Kalau ya. di sana di TV. Kalau di sana kan Kita tiap pagi siang sore itu ada Iya, acara gosip. siang sore malam jadi ada kurang gosip gibah dikit aja. ya. Iya, Alhamdulillah. guys. Hubungan dengan keluarga suami gimana? So far begitulah kan. Akankah lidah juga bisa tergigit ya? Apalagi dengan orang gitu ya. Kan kita nggak bisa muasin hati semua orang, tapi kita berusaha yang baik lah untuk diri kita sama keluarga kita aja gitu. Kayak suami saya sangat to the point. Mau makan Contohnya? apa? Jadi Contohnya? jawabannya mau makan apa hari ini? Ya. Oke, nasi kandar, titik. Nanti nggak akan ketangkep. Jadi kepengen ini nggak akan ketangkep. Harus disebutin dengan jelas literally gitu ya. Pengen emas 10 gram bilang. Dikit banget kalau datin. Ya lah gitu contohnya, jangan bilang kayaknya yang ini cantik. Oh nggak ada kayak gitu. Langsung mau ini gitu ya, sebutkan Itu gitu. yang itu boleh nggak? Kayak gitu Boleh, aja. boleh. Oke. Terima kasih Datin sering cerita-ceritanya. Mudah-mudahan pernikahannya bahagia. Amin. Anak-anaknya sehat ya. Amin. Oke, selanjutnya sama Kakak Leni yang cantik ini. Sekarang langsing banget tuh. Udah gemuk kan. Udah gemuk ya? Terus nikah sama warga negara Malaysia, kamu ngerasanya gimana? Oke aja sih, hampir sama lah, sama-sama ini ya, satu rumpun Melayu. Apalagi suami kan masih keturunan Minang. Terus hubungan dengan keluarga suami gimana? Alhamdulillah baik sih semuanya. Kebetulan suami kan keluarganya cowok semua. Nah, jadi oke aja sih. Kenapa jadi kayak geli gitu sih? Apa dukanya? Kadang ngomong masih agak, kalau lagi marah-marah dia masih suka nggak nyambung karena gua masih ngomong bahasa Indonesia, dia kadang kurang ngerti. Oh, jadi kalau berantem ditinggal pergi? Ya pergi aja karena dia nggak ngerti. Jadi kalau berantem siapa duluan biasanya sering minta Lucu ya. maaf? Si abang juga. Siapa Suami duluan? duluan. Nah, Terus kalau minta maaf gimana biasanya kalau orang Malaysia itu? gimana? Romantis nggak? Romantis nggak? Enggak. Suami bukan tipe romantis. Oh, siapa bukan tema romantis? Terima kasih Kakak Leni cerita-ceritanya. Mudah-mudahan sehat terus ya. Oke, selanjutnya sama Eka. Eka udah berapa lama kalau Eka nikah sama abang? 4 tahun, hampir 4 tahun lah. Terus istri keberapa? Istri yang ketiga, tapi udah cerai sebelumnya dengan istri pertama kedua, baru nikah sama saya. Tapi bukan pelakor ya? Bukan, udah cerai udah lama. Agak syik ya Dari guys, lama, dengar istri terus baru ketemu Baru Eka. ketemu, ha. Ketemunya di mana? Di sini. Ketemu di Malaysia. Di teman. Oh, kamu kerja? Enggak. Dulu ngapain ke Malaysia? Sering datang sini, kebetulan anti nikah sama orang Sabah. Tinggal di Kepung, jadi sering bolak-balik ke sini Ketemunya di mana? di acara nikahan teman. Oh. Setelah melihat orang menikah, abang kamu jadi mau menikahi kamu ya? Gatal mungkin ya. Terus hubungan sama keluarga suami gimana? Jawabannya ya guys. Alhamdulillah baik banget. Apa baiknya? Mertua kalau aku nggak nelpon dia pasti akan nelpon, nyari-nyari hampir tiap hari dia akan nelpon. Ipar juga alhamdulillah baik. Karena jualan bakso dan punya kafe di Setapak ya. Platinum Namanya Aji Ilham Cafe. ya Ai Ilham Cafe. Kalau yang ada di Setapak bisa mampir nanti ketemu Mbak Eka di sana. Boleh. Oke, Ikan terima bakso. kasih Eka. Sekarang kita sama Kakak Leli, Sis Leli yang cantik. Dulu Sis Leli ini pernah jadi Abang None Jakarta ya? Zaman 2006 lama ya. 2006. Tapi setidaknya sudah pernah ikutan kontes-kontes kecantikan gitu ya. Zaman masih muda. Sekarang tuh juga masih muda tuh, masih cantik. Sekarang Kakak Leli ini kerja di salah satu hotel bintang 5 yang ada di Malaysia. Udah berapa lama di Malaysia? Di Malaysia udah
udah hampir 4 tahun. Terus sudah punya keturunan berapa? Alhamdulillah 1. Alhamdulillah. Terus dulu bisa ketemu dengan abangnya gimana yang orang Malaysia ini? Kebetulan dulu tuh di Jakarta kan juga kerja di hotel marketing. Terus memang kebetulan sering bolak-balik ke Malaysia untuk bisnis trip. Jadi memang kebetulan suami itu klienku. Aku menikahi klienku, itu judulnya. Aku menikahi klien. Indirect sih, karena memang meetingnya sama sekretaris kantor dia. Terus dijodohin lah. Pertama sih Jodohkan nggak ya mau. guys, Kenapa tidak ada yang mau Karena menjodohkan. karena aku handle klien Malaysia, awalnya nggak suka sama orang Malaysia. Kenapa awalnya kok nggak suka? Aduh, demanding, banyak maunya, terus ribet, riuh gitu ya. Karma. Ternyata bener ya. Pepatah Kemakan bilang omongan jangan sendiri. terlalu membenci sesuatu hal. Akhirnya Jadi jadi mencintai biasa-biasa hal aja. itu. Bener, jadi kepatok. Memang kurang lebih memang banyak mirip ya sama Indonesia, cuma somehow menurut aku dia lebih ya aku compare dengan mantan-mantan di Indonesia ya. Yang Compare mungkin dengan lebih mantan mandiri ya, ya, lebih mandiri, terus juga wawasannya juga lebih luas karena kan macam-macam orang di sini lah, dan cara berpikir dia lebih terbuka lah menurut aku sih ya. Pacaran setahun setengah ya Terus nikahnya di Jakarta. susah nggak waktu dulu ngurus surat pernikahan dengan orang Malaysia? Aduh, kayaknya pas giliran gue agak apes ya. Kenapa? Karena kayaknya waktu itu kebetulan PMN, NR itu baru turun. Dan sepertinya banyak peraturan yang diperketat. Karena banyak illegal marriage, banyak illegal workers yang pakai alibi spouse visa yang aku dengar. Terus makanya jadi sistem untuk buat spouse visa, persetujuan segala macam itu luar biasa. Ribetnya sekitar 1 bulan baru bisa mendaftarkan pernikahan di KL. Setidaknya harus ke 5 kementerian di Jakarta. Oh, waktu itu masih harus ada pengesahan dari Kementerian Hukum, ke Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Wah, ribet ya dan guys. lain-lain. Jadi memang perjuangannya luar biasa. Kirain perjuangannya sebelum nikah aja, Ternyata setelah menikah nikah pun juga ada perjuangannya. Tapi cinta, tapi cinta memang patut diperjuangkan. Aduh. Good job. Kalau Nice, misalnya dia nice, ke nice. Jakarta gitu, dia paling nggak bisa nyetir di Jakarta. Karena Pasti macetnya macet. parah, nggak sabar ya. Nggak sabar, karena Oke. buat dia macet di Jakarta udah tidak manusiawi, dan sepertinya aku pun menyetujui itu juga sih. Tidak manusia. Stres ya. Jadi hal-hal kecil yang kadang-kadang bikin meledak, tapi itu sparkling of love lah ya. Terus kalau soal keuangan, kalau orang Malaysia tuh gimana? Dijatah atau cari sendiri atau kalau minta baru dikasih? Kita memang terbuka dari awal, udah sejak nikah. Jadi memang berapa yang akan dikasih, berapa yang dibutuhkan. Memang dia nggak pernah sih nyebutin butuh berapa atau apa. Dia akan kasih, kalau kurang ya let me know aja kata dia gitu. Dan kita pun juga tahu diri lah ya, dikasih juga alhamdulillah. Ya harus bersyukur lah ya dan Benar. mempergunakan dengan sebijaksana mungkin. Betul. Terima kasih ceritanya Kakak Oke. Lain. Mudah-mudahan pernikahannya bahagia, long Amin. lasting. Amin. Thank you. Wow, luar biasa sekali guys. Jadi itu beberapa pengalaman wanita Indonesia yang menikah dengan laki-laki Malaysia. Sangat menarik. Ada yang ketemu di tempat kerjaan. Ya, begitulah ya proses pernikahan antara perempuan Indonesia dengan laki-laki Malaysia. Bahkan ada yang nikah online guys, karena waktu masa COVID gak bisa orang Indonesia masuk ke Malaysia ataupun orang Malaysia masuk ke Indonesia. Jadi ya harus menikah secara online. Tapi banyak kok pada waktu COVID orang-orang melakukan pernikahan secara online gitu. Yang penting itu sah secara agama kedua negara ini. Aku jadi pengen nikah. Pada aku berhayal ya guys, tapi aku berdoa sih. Maksudnya aku minta yang terbaik saja menurut Allah Subhanahu wa taala. Oke, yaudah. Semoga video ini bisa memberikan refreshing, bisa memberikan hiburan lah buat teman-teman semua. Gimana sih pendapat perempuan Indonesia ketika menikah dengan lelaki Malaysia? Jadi seperti itu jawabannya guys. Jadi banyak terkendala di bahasa sih, kurang lebih bahasa dan makanan. Oke, udah kayak cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.